Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Saudara tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu saya dan saudara dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk saya dan saudara, untuk kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini Roh yang berdoa, saudaraku. Ini tidak selalu bahasa roh. Ini Roh yang berdoa tanpa saya dan saudara sadari. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengerti, mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus tanpa saudara dan saya ketahui itu berdoa untuk saya dan saudara. Kenapa? Karena kita penuh dengan kelemahan, kita tidak tahu harus berdoa apa, dan yang paling parah adalah kita tidak suka berdoa. Kita tidak suka berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Dan kita tidak yakin bahwa doa itu akan mengubah kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus itu berdoa untuk saudara dengan keluhan yang kita tidak mengerti. Ini bukan bahasa roh, saudaraku. Tapi dia berdoa langsung connect dengan Bapa di surga. Tanpa saudara sadari. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, yang memang ditugaskan oleh Bapa, bantu itu anakku Yusianto, bantu dia tidak bisa berdoa, dia tidak tekun berdoa, bantu dia tidak mengerti banyak. Dan kalau toh dia berdoa, dia tidak tahu apa yang harus dia doakan. Jadi tanpa saya sadari, tapi diketahui oleh Bapa bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya itu berdoa. Karena apa? Roh Kudus itulah yang paling tahu kehendak Allah. Dia akan berdoa supaya kehendak Allah yang saya tidak ketahui itu, kehendak Allah yang saya tidak ketahui, tapi yang Bapa tahu dan yang Roh Kudus tahu, itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah Roh Kudus. Karena itulah muncul ayat yang sangat terkenal. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Sebelumnya kita tidak tahu. Kita tahu sekarang setelah kita tahu bahwa Roh Kudus itu selalu berdoa untuk saya dan saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara hanya cukup mengasihi Tuhan. Saudara selaraskan hidup saudara dengan rencana Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Kasihi Tuhan. Selaraskan hidup saudara dan saya dengan rencana Tuhan.